Saudara-saudaraku, aku lagi mikir nih tentang Afrika dan Amerika Selatan. Selama beberapa bulan terakhir, sebagaimana saudara-saudariku semua mencermati, pemberitaan didominasi oleh Eropa dan Indo-Pasifik. Setelah cari sana, cari sini, aku menemukan pemberitaan terkait Afrika dan Amerika Selatan atau biasa disebut juga dengan Amerika Latin. Namun pada akhirnya aku putuskan untuk menyampaikan pemberitaan yang bersifat global, jadi tidak terbatas pada satu regio tertentu. Nah, selang berapa lama terpikir olehku seorang cucu anak keponakan, bagaimana keadaannya sekarang? Seorang cucu hanyalah seorang anak dari ratusan juta anak di dunia ini. Bagaimana keadaan mereka? Dikutip dari detik.com, Hari Anak Sedunia kembali diperingati pada hari Sabtu kemarin, tanggal 20 November tahun 2021. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan kali ini diperingati dalam suasana pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan mempengaruhi hak setiap anak, mulai dari krisis iklim, pendidikan, dan kesehatan mental, hingga mengakhiri rasisme dan diskriminasi. Tulis UNICEF atau United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF Indonesia, melalui laman resminya seperti dikutip Sabtu 20 November 2021. UNICEF Indonesia juga menyebutkan momen Hari Anak Sedunia ini dapat menjadi momen penting bagi anak-anak dan remaja menyuarakan isu-isu yang penting bagi generasi mereka. Sekaligus mereka menyerukan orang dewasa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hari Anak Sedunia pertama kali ditetapkan pada tahun 1954. Setiap 20 November, peringatan ini menjadi momen untuk mempromosikan kebersamaan internasional, kesadaran pada anak-anak di seluruh dunia, dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Tanggal 20 November merupakan tanggal yang penting, sebagaimana dilansir dari laman United Nations, sebab pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Anak. Pada tanggal yang sama tahun 1989 Majelis Umum PBB juga mulai mengadopsi Konvensi Hak Anak. Hingga mulai tahun 1990, Hari Anak Sedunia menandai peringatan tanggal penting saat Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi dan konvensi tentang hak-hak anak. Sejak saat itulah tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Masih tentang anak-anak, dikutip dari penakatolik.com, Paus Fransiskus menyerukan untuk menghentikan menjadikan anak-anak sebagai pekerja. Beliau menyampaikan hal ini saat berbicara kepada para peserta dalam konferensi internasional yang membahas perlunya memberantas pekerja anak. Menurut beliau, butuh inisiatif terkoordinasi dan upaya bersama di semua tingkatan untuk memerangi momok tersebut. Pada kesempatan hari Jumat 19 November 2021 itu, Paus lebih jauh menyatakan kecaman atas eksploitasi anak-anak dalam proses ekonomi global untuk keuntungan orang lain. Paus menegaskan kembali komitmen gereja untuk terus mempromosikan dan mengkoordinasikan inisiatif untuk melindungi anak-anak.
Pada konferensi internasional yang dipromosikan oleh Komisi Dikastri COVID-19 Vatikan dengan bekerja sama dengan misi tetap tahta suci untuk FAO, Paus juga menegaskan kembali hak atas kesehatan, pendidikan, dan masa depan bagi semua anak di seluruh dunia. Konferensi yang berjudul Memberantas Pekerja Anak Membangun Masa Depan yang Lebih Baik itu diadakan pada saat penghapusan pekerja anak terhenti untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Sekitar 160 juta anak menderita dari situasi yang diperburuk oleh situasi masa kini dan masa depan umat manusia. Paus menunjukkan bahwa pekerja anak tidak boleh disamakan dengan tugas-tugas rumah tangga kecil yang mungkin dilakukan anak-anak sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Paus menilai adanya kemiskinan ekstrim, kurangnya pekerjaan, dan keputusasaan keluarga sebagai faktor-faktor yang paling mengekspos anak-anak untuk eksploitasi tenaga kerja. Akhirnya, Paus menegaskan bahwa diperlukan upaya bersama untuk menghapus kemiskinan, untuk memperbaiki distorsi sistem ekonomi saat ini yang memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang. Masih terkait dengan anak-anak juga, dikutip dari sindonews.com, Direktur Program Pangan Dunia atau WFP, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyusun rencana untuk membelanjakan 6,6 miliar US dollar untuk memerangi kelaparan dunia. Tentang kelaparan dunia, siapakah yang paling terdampak kalau bukan anak-anak? Ini adalah tanggapan langsung atas tantangan dari CEO Tesla, Elon Musk, yang mengklaim dia akan menjual saham Tesla untuk memerangi kelaparan di dunia jika WFP dapat menjelaskan bagaimana itu akan bekerja. Direktur WFP David Beasley mentweet tautan pada hari Senin kemarin keringkasan eksekutif 1000 kata. Ringkasan ini memetakan bagaimana PBB akan mengerahkan makanan dan voucher senilai 6,6 miliar US dollar untuk memberi makan lebih dari 40 juta orang di 43 negara yang diambang kelaparan. Dengan demikian mencegah apa yang oleh WFP sebut sebagai malapetaka yang menjulang. Dalam dokumen yang diposting Beasley, WFP mengusulkan untuk mendedikasikan 3,5 miliar US dollar untuk membeli dan mengirimkan makanan secara langsung, 2 miliar US dollar untuk uang tunai dan voucher makanan termasuk biaya transaksi di tempat-tempat di mana pasar dapat berfungsi, dan menghabiskan 700 juta US dollar lagi untuk mengelola program makanan baru yang disesuaikan dengan kondisi dalam negeri dan memastikan bantuan menjangkau kelompok paling rentan. 400 juta US dollar lainnya akan digunakan untuk manajemen operasi, administrasi, dan akuntabilitas dan koordinasi rantai pasokan. Krisis kelaparan ini mendesak, belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat dihindari, tulis Beasley dalam tweet terpisah, menandai Musk yang merupakan orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sekitar 288 miliar US dollar. Sebelum pandemi COVID-19, krisis kelaparan dunia sudah diperparah oleh perubahan iklim dan konflik. Pandemi ini memperparah masalah yang ada, meninggalkan 42 juta orang yang benar-benar mengetuk pintu kelaparan, kata Beasley. Apakah di tempat Anda, saudara-saudariku, dilanda banjir dan longsor? Cobalah perhatikan terkait dengan anak-anak.
pastilah yang sangat terdampak adalah mereka. Dikutip dari antaranews.com, banjir melanda kota tebing tinggi meski sepanjang minggu kemarin 21 November tidak ada turun hujan. Air yang naik sejak sore hari hingga malam akibat Sei Bahilang terus meluas. Sampai pukul 20.30 WIB, air sudah menggenangi hampir semua jalan di inti kota, di antaranya Simpang 4 Jalan Sudirman, Jalan Suprapto, Jalan Ayani, dan Jalan KF Tendian. Kompleks Pasar Gambir dan Pasar Kain di Jalan Haryono MT juga terendam banjir. Selain menggenangi ruas jalan, juga lantai 1 ruko-ruko di perkotaan. Akibat ruas-ruas jalan yang terendam banjir, akses jalan ditutup, tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Sebagian warga yang bermukim di bantaran Sei Bahilang sudah mengungsi ke tenda-tenda darurat yang disiapkan. Belum ada keterangan resmi dari BPBD Tebing Tinggi terkait dengan banjir yang melanda kota. Sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat belum ada tanda-tanda air akan surut, sementara pihak PLN sudah memadamkan arus listrik.